Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Farid Rahman, NIM 2023-11608 dari kelas AU, mata kuliah Manajemen Teknik, ingin menjelaskan apa itu perencanaan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Ini ada beberapa definisi perencanaan. Yang pertama adalah menurut KBBI. Perencanaan adalah proses memikirkan dan menentukan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya menurut Hybert Simon, perencanaan adalah proses memilih dan mengatur tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan kemungkinan dan konsekuensi yang dari setiap tindakan. Adapun dari pendapat dari American Planning Association atau APA, perencanaan adalah proses memikirkan dan menentukan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya adalah pendahuluan. Kesimpulan definisi perencanaan. Perencanaan adalah proses sistem untuk Perencanaan adalah proses sistematis dan terstruktur untuk menentukan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan, seperti tujuan. Tujuan untuk menentukan apa yang ingin dicapai nantinya, lalu sumber daya. Mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya adalah kemungkinan. Ini mempertimbangkan kemungkinan dan konsekuensi dari setiap tindakan. Lalu faktor internal dan eksternal. Mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi organisasi atau proses ke depannya. Lalu kebutuhan dan kepentingan. Mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak yang terkait. Lalu adapun tujuan dari perencanaan. Tujuan perencanaan adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang efektif dan efisien. Ada empat tujuan dari perencanaan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas adalah perencanaan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dengan membuat rencana yang jelas, terstruktur. Kita dapat meningkat, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan menghindari kegiatan yang tidak diperlukan. Lalu yang kedua adalah mengurangi risiko dan ketidakpastian. Mengurangi risiko dan ketidakpastian ini dapat membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian terkait dengan mencapai tujuan. Dengan membuat rencana yang jelas dan terstruktur, kita dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mengembangkan strategi untuk menguranginya. Lalu meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Meningkatkan kemampuan dan beradaptasi ini dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, dengan membuat rencana yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Kita dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan rencana yang jelas dan terstruktur, kita dapat mengidentifikasi pilihan yang tersedia dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya ada manfaat-manfaat dari perencanaan. Satu, membuat manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Dua, membuat dalam kristalisasi kesesuaian dalam masalah-masalah utama. Tiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Empat, pemilihan berbagai alternatif terbaik. Lima, standar pelaksanaan dan pengawasan. Enam, penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan. 7, dapat menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. 8, alat
Sebagai alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, 9 membuat tujuan lebih jelas, terperinci, dan lebih mudah dipahami. 10 meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti dan menghemat waktu, usaha, dan dana. Adapun 5 proses perencanaan. Yang pertama adalah analisis situasi. Analisis situasi adalah langkah pertama dalam proses perencanaan. Pada langkah ini kita harus menganalisis situasi saat ini dan identifikasi kebutuhan. Dan analisis situasi meliputi menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi, menganalisis peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi, menganalisis kebutuhan dan harapan stakeholder. Selanjutnya nomor 2, identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan adalah langkah kedua dalam proses perencanaan. Pada langkah ini kita harus menentukan tujuan yang ingin kita capai. Tujuan yang harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, dan relevan, dan memiliki batas waktu. Selanjutnya adalah pemilihan strategi. Langkah ketiga dalam proses perencanaan, pada langkah ini kita harus memilih strategi yang dapat untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Nomor 4, implementasi. Implementasi adalah langkah keempat dalam proses perencanaan. Pada langkah ini kita harus melaksanakan rencana yang telah dibuat. Implementasi itu meliputi mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, mengatur jadwal pelaksanaan, dan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan. Yang terakhir adalah evaluasi. Langkah kelima dalam proses perencanaan, pada langkah ini kita harus mengevaluasi hasil rencana yang telah dibuat. Evaluasi ini meliputi menganalisis hasil yang dicapai dan menganalisa kesalahan dan kelemahan yang terjadi, lalu mengidentifikasi peluang untuk kita perbaiki ke depannya. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan. Prinsip perencanaan ini adalah pedoman yang harus diikuti dalam membuat rencana. Itu ada 4. Yang pertama adalah kesesuaian atau relevansi. Rencana harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Seperti apakah rencana tersebut sesuai dengan misi dan visi organisasi? Apakah rencana tersebut dapat membantu mencapai tujuan organisasi? Lalu keefektifan. Rencana harus efektif dalam mencapai tujuan. Seperti apakah rencana tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan? Apakah rencana tersebut membantu meningkatkan kinerja organisasi? Lalu keefisiensi. Rencana harus efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Efisiensi rencana dapat dilihat dari apakah rencana tersebut dapat menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, apakah rencana tersebut dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah keadilan. Rencana harus adil dan tidak diskriminatif. Keadilan rencana dapat dilihat dari apakah rencana tersebut dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terkait, apakah rencana tersebut dapat menghindari diskriminasi dan ketidakadilan. Selanjutnya adalah hambatan dalam perencanaan. Ini terbagi dari 4: keterbatasan sumber daya, kekurangan informasi, perubahan yang tidak terduga, dan kurangnya komunikasi. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi kemampuan untuk membuat rencana yang efektif. Lalu kurangnya informasi. Kurangnya informasi ini dapat membuat sulit untuk membuat rencana yang akurat. Lalu perubahan yang tidak terduga. Ini mempengaruhi kemampuan untuk membuat rencana yang efektif. Lalu kurangnya komunikasi dapat membuat sulit untuk membuat rencana yang efektif. Setelah kita mengetahui hambatan dalam perencanaan, ada pun cara-cara mengatasi hambatan dalam perencanaan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Kita dapat mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif, mencari sumber daya tambahan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu mengurangi informasi. Cara mengatasi dalam kurang informasi, kita dapat mengumpulkan informasi yang relevan, melakukan riset, dan mengkonsultasikan dengan para ahli.
Selanjutnya, kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi ini mengembangkan sistem komunikasi yang efektif, melakukan pertemuan dengan diskusi secara teratur, dan memastikan bahwa semua pihak yang terkait dapat memahami rencana. Lalu perubahan yang tidak terduga. Perubahan yang tidak terduga ini kita dapat atasi dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus dan mengadaptasi perubahan yang terjadi. Kesimpulan dari materi sekarang adalah perencanaan adalah proses memikirkan dan menentukan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan melibatkan analisis situasi, identifikasi tujuan, dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah perencanaan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.